Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Halo, jadi kita udah ada di Taman Mini Indonesia Indah. kita mau ngapain sih Kak di sini Kak? Kita mau tahu kondisi dan wilayah dari suku Bugis yang ada di Sulawesi Selatan. Kayak ikutin terus ya semuanya. Dadah. Kita akan ke kunjungan daerah yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Ikutin Ditunggu. terus. Oh Pulau Karampuang Diolona maju Merio-rione kita Di waktu simbar Karampuang. Sampai guys di Sulawesi Selatan. Yeay. Oke, kita bakal masuk nih. Kita buat coba nyari apa aja sih yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya dalam penggunaan bahasa di Sulawesi Selatan. Let's go. Nah, apa itu bahasa Bugis? Nah, bahasa Bugis merupakan bahasa dari rumpun bahasa Austronesia. Nah, bahasa Bugis ini penuturnya tersebar di wilayah-wilayah Sulawesi Selatan. Awal terciptanya bahasa Bugis berawal dari Surat Galigo. Surat Galigo adalah wiracarita di mana awal penciptaan bahasa Bugis. Bahasa Bugis sendiri tertulis dalam kitab Lontara yang menggunakan aksara Lontara dan menggunakan media lontar sebagai alat penghubungnya. Istilah Bugis atau Ugi itu diambil dari nama Lhasa Tumpugi yang merupakan raja Cina yang ada di kerajaan kuno di tanah Bugis sendiri. Nah, La atau Ugi itu dapat diartikan sebagai pengikut Lhasa Tumpugi. Setelah penjajahan Belanda berada di Indonesia, tentunya banyak warga Bugis yang mengungsikan dirinya ke negara-negara maritim di wilayah Asia Tenggara. Tidak terkhusus ada di negara Filipina, Malaysia, Kamboja, Thailand, dan Myanmar. Sedangkan untuk penutur bahasa Bugis sendiri yang ada di Indonesia memencah ke Pulau Kalimantan, ke Pulau Jawa, Bali, dan NTT. Maka dari itu, dalam penuturan bahasa Bugis, banyak sekali bahasa-bahasa yang penuturan bahasanya mengikuti bahasa logat daerah tertentu. Contohnya bahasa Bugis Kalimantan, bahasa Bugis Banjar, bahasa Bugis Sulawesi Selatan, bahasa Bugis Nusa Tenggara Timur. Nah, itu contoh dari penggunaan bahasa Bugis dalam prospeknya atau penyebarannya di negara-negara lain atau di negara Indonesia sendiri. Karya sastra terbesar di dunia yaitu Ila Galigo menggunakan bahasa Bugis tinggi yang disebut Torilangi. Nah, bahasa Bugis umum menyebut kata menre atau manai untuk yang berarti ke atas atau naik. Bahasa Bugis terdiri dari 23 bahasa aksara atau kata lontara dan 5 bahasa penghubung atau 5 tanda bunyi. Sedangkan bahasa Bugis memiliki 10 huruf yang digunakan dalam penuturan bahasa sehari-hari dari mulai angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10 menggunakan bahasa Bugis. Dalam bahasa Bugis memiliki bahasa untuk percakapannya sehari-hari. Bahasa Bugis juga memiliki cara untuk berinteraksi dan logat-logat yang unik. Kita lihat video selanjutnya yuk. Adapun naskah dalam bahasa Bugis sendiri. Nah, contohnya itu ada 2, yakni Kitab Ila Galigo dan naskah yang berisi amanat. Nah, selain penerapan bahasa kuno, bahasa Bugis juga sering diterapkan loh dalam penggunaan bahasa-bahasa yang digunakan dalam film. Film apa aja sih? Nah, filmnya itu sendiri ada film Tarung Sarung yang merupakan terinspirasi dari adat suku Bugis sendiri. Nah, film Tarung Sarung ini dalam penyelesaian masalah menggunakan teknik bela diri. Nah, Tarung Sarung sendiri terdiri dari 2 orang yang saling membela. Nah, di mana Tarung Sarung itu menggunakan media sarung dan belati untuk mempertahankan harga diri martabat suku Bugis. Nah, gimana nih teman-teman pembahasan mengenai suku Bugis yang ada di Indonesia? Khususnya kita mengambil video ini ada di Taman Mini Indonesia Indah.
Nah, buat teman-teman yang masih belum paham mengenai suku Bugis, bisa nih cek daftar pustaka yang akan kita gunakan dalam video kita ini. Nah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian mohon dimaklumi. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Jangan lupa subscribe. Kasih semuanya, bye-bye. Oh pulau Karampuang, Dio na maju Merio Rio ne kita di waktu simbar Karampuang. Oh pulau Karampuang, Dio na maju Merio Rio ne kita di waktu simbar Karampuang. Pamoso Palarina utara Situru-turu salatan Bengkatan dako di iya